yang saya nggak habis pikir, kenapa ya orang sedang mengawal gurunya itu dikejar terus dibunuh. Kenapa mereka itu dibunuh sampai 6 orang anak muda itu dibunuh? Kenapa? Apa alasannya mereka dihabisi nyawanya? Kalau alasannya mereka menghalang-halangi tujuan mereka, yaitu menangkap Habib Rizik, pertanyaannya kenapa Habib Rizik dikejar-kejar? Padahal statusnya bukan buronan, bukan orang yang melarikan diri, bukan juga koruptor, tidak merugikan keuangan negara, tidak melakukan pemerkosaan Habib Rizik itu. Kok dikejar di malam itu tanggal 7 Desember 2020? Kenapa kok dikejar? Kenapa kok dibunuh sampai 6? Ditembak dengan jarak dekat 19 peluru untuk 6 anak muda itu. Jadi mereka menjadi gugur syahid, menjadi syuhada. Dan kenapa tak satu pun rejim Jokowi, baik menteri, baik Menko Polhukam maupun menteri maupun juru bicara presiden, termasuk Presiden Jokowi sendiri, tidak memberikan kecaman terhadap pembunuhan itu? Kok tidak mereka memberikan satu bela sungkawa terhadap 6 anak muda yang dibunuh oleh polisi dari Polda Metro Jaya? Kalau mereka tidak mengecam pembunuhan itu, berarti mereka itu setuju dengan pembunuhan itu. Masjid ini, Masjid Nama Syuhada, dengan izin Allah dibangun untuk mengenang perjuangan dakwah 6 anak muda yang dibunuh dengan cara keji dan brutal di kilometer 50 dalam perjalanan dakwah mengawal gurunya Habib Rizik Syihab. Lagi ngecor nih dudukan toren, bawahnya nanti kamar mandi. Di jalan Allah. Ini Masjid Enam Syuhada lagi dikunjungi sama Ketua Hilmi. Modal awalnya berapa Pak Yudi Pramuko? 750.000. 750.000 rupiah aja. Jadi ini 500 jutaan nih barang. Sekarang udah habis 310. Masya Allah, tuh udah pakai keramik, laponnya tinggal. Granit tuh kayak marmer. Tuh, Masya Allah nih, sampai juga kita ke sini. Masjid Enam Syuhada, ngapa namanya Masjid Enam Syuhada, Ya, Pak Yudi? kita mau mendokumentasikan perjuangan dakwah anak muda pengawal Habib Rizik Syihab itu. Masya Allah. Yang dibunuh sama orang jahat di kilometer 50. Kilometer 50 ya. Itu kan simbol memperjuangkan dakwah itu kita harus memberikan segalanya untuk Islam kan ya. Masya Allah. Dan nama anak muda itulah yang sudah memberikan segalanya untuk Islam. Masya Allah. Apa nanti nama pemuda itu ada juga di sini mungkin diterahkan? Mungkin namanya 6 Syuhada. 6 Syuhada itu, 6 Syuhada dipasang di sini, 6 Syuhada. Bipali, apa yang dikomentarin dari ini semua, Bipali? Masya Allah, luar biasa. Dari uang 700.000, kalau pengen ternyata bisa. Bisa. Allah kirim. Tuh, bisa. Ya, dengan masuk satu gang kecil, tapi Bapak ini luar biasa. Kecil tuh. Masya Allah ya. Satu call aja. Masya Allah. Perjuangan Pak Yudi Pramuko, YouTuber sejagat paling tua. Tertua di semesta. Tertua di semesta. Masya Allah. Tukang donat. Tukang donat Dari Paru. Ini saya laporkan dari lapangan ini langsung dari Masjid Enam Syuhada. Masya Allah. Dan ini dia. Dalam kelihatan. Tuh lihat tuh masjidnya. Tuh imamnya di situ tuh. Malam-malam lagi kita. Masya Allah. Masih kurang nih. Atapnya katanya transfer aja. Masjid Enam Syuhada sebentar lagi selesai. Dinding lubang angin
2 dan kemudian plafon termasuk lantai bukan keramik, granit 150 dus bersama tiang-tiang yang ada 16 setinggi 4,5 meter. Kemudian finishing terakhir adalah tangga menjebol atap ya, lantai pertama untuk masuk ke lantai 2. Inilah Masjid Enam Syuhada. 2,5 tahun lalu dimulai pada 2 Agustus hari Senin 2021. Tinggal sedikit lagi insya Allah, dan lantainya dari keramik, bukan keramik, granit sudah diresmikan lantai pertama. Nanti lantai kedua lewat sini tangganya dijebol untuk masuk ke lantai 2. Inilah Masjid Enam Syuhada yang sangat megah karena dari bahan-bahan pilihan kualitas nomor 1. Tinggal sekitar 80 juta lagi finishing lantai atas selesai insya Allah. Ya, inilah Masjid Enam Syuhada yang sangat bersejarah ya dalam sejarah dakwah Indonesia modern, insya Allah, karena ini dibangun dalam konteks kezaliman rejim penguasa yang sudah membunuh 6 santri dari front Laskar Front Pembela Islam, dan kita abadikan pengorbanan dan perjuangan dakwah mereka sehingga kita sebut namanya Masjid Enam Syuhada. Mereka mengawal perjalanan dakwah gurunya Habib Rizik Syihab, dan mereka dicegat oleh orang-orang jahat di kilometer 50. Saya Yudi Pramuko, tukang donat dari Parung Juber, tertua di semesta Fasbir Sabrun Jamila. Bersabarlah dengan kesabaran yang indah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.